Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, sampailah kita pada hadis yang ke-54 dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Masih membahas pembahasan yaitu ancaman meninggalkan petunjuk Nabi dan mengikuti perbuatan bid'ah dan hawa nafsu. Beberapa hadis yang terkait dengan bab ini telah kita baca. Terakhir kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammal muhlikat fasyuhhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Adapun perkara-perkara yang membinasakan seseorang adalah kekikiran yang ditaati. Syuh, kikir. Ini termasuk hal yang bisa membinasakan seseorang. Wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Perbuatannya, aktivitasnya hanya mengikuti hawa nafsu. Apa yang disukai oleh hawa nafsunya itu yang diikuti. Tidak peduli bagaimana syariat Allah mengatur, tidak peduli aturan-aturan Allah. Itu juga membinasakan seseorang, pengikut hawa nafsu. Wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Termasuk yang membinasakan seseorang adalah kekaguman seseorang kepada dirinya. Ujub, bangga diri. Orang yang merasa dirinya yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa tanpa bantuan Allah. Ujub itu orang yang tidak menyadari kelemahan dirinya. Justru dia melihat dirinya itu punya kekuatan serba kuat. Dia lupa bahwa kemuliaannya, ilmunya, jabatannya itu adalah pemberian dari Allah. Tidak ada kekuatan dirinya yang mampu menghasilkan itu semua kecuali dengan izin dari Allah. Orang yang ujub tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat dirinya, bahwa dirinya lah yang mampu melakukan ini dan itu. Dan orang kalau seperti itu, akhirnya dia akan bersikap sombong kepada orang lain. Ini juga membinasakan. Ini diantara perkara-perkara yang membinasakan seseorang. Kemudian di hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup taubat
dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan sanadnya hasan. Hadis ini salah satu hadis yang memberikan ancaman kepada para pelaku bid'ah. Siapa mereka? Mereka yang menciptakan ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang disebut dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia beribadah sesuai dengan selera hawa nafsunya. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan selera hawa nafsunya. Dia tidak peduli apakah ini petunjuk dari Allah dan Rasulnya, apakah ini ada landasan yang melandasinya dalam Al-Quran dan Sunnah, dia tidak peduli. Yang dia ikuti selera dirinya, itu sahibu bid'ah. Orang seperti ini berbahaya, artinya dia tidak akan bertaubat. Padahal perbuatannya itu menyimpang. Kenapa dia tidak bertaubat? Karena dia menganggap dirinya baik. Berbeda dengan ahli maksiat. Ahli maksiat itu ketika melakukan perbuatan maksiat, dia sadar bahwa dirinya sedang bermaksiat. Berbeda dengan orang yang beribadah tanpa tuntunan, dia merasa tidak sedang bermaksiat. Makanya di masa lalu ada orang yang sholat setelah subuh. Habis sholat subuh, sholat 2 rakaat. Diingatkan, Anda sholat apa ini? Ini sholat yang tidak diajarkan. Dan kalau Anda teruskan, Anda akan mendapatkan ancaman dari Allah. Orang ini justru balik bertanya dengan pertanyaan yang menggugat. Bagaimana saya diadab sedangkan saya sholat? Yang saya lakukan ini sholat. Kok bisa Allah mengadab saya gara-gara saya sholat? Maka dijawab, Allah mengadab dirimu bukan karena kamu sholat, tapi karena kamu menyelisihi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Kalau kamu menciptakan sholat setelah sholat subuh, berarti kamu berbuat bid'ah. Maka bid'ah itu adalah menciptakan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada hal-hal baru dalam urusan ibadah yang tidak sesat. Kenapa? Karena dia menyelisihi. Orang kemudian menciptakan puasa-puasa baru yang tidak pernah diajarkan. Itu bid'ah. Menciptakan solat-solat baru yang tidak pernah diajarkan. Itu bid'ah. Membuat keyakinan-keyakinan baru yang tidak pernah atau tidak ada sandarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah. Orang yang sengaja berbuat demikian, dia tidak akan bertaubat kepada Allah. Karena sahibu bid'ah, dia merasa dirinya sedang berbuat baik. Seperti orang tadi ketika diingatkan, kamu jangan sholat setelah sholat subuh. Dia justru menentang. Karena dia merasa ini sholat. Padahal tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ya. Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Dia merasa baik. Loh kok sholat? Sholat itu kan baik. Maka kita diingatkan, kalau sudah berbicara tentang ibadah, maka ibadah yang baik itu adalah ibadah yang bersumber dari sumbernya, yaitu wahyu. Wahyu itu adalah apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di hadis yang diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal muhdatsat." Ini sabda baginda Nabi
diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi di buku-buku hadis kata Nabi, jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat, tentu dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin dhalalah, karena setiap perkara yang dibuat-buat itu kesesatan, sesat, selama itu terkait dengan ibadah. Dari mana kita mengatakan yang disesatkan itu yang berkaitan dengan ibadah? Karena dalam urusan duniawi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bagi kita untuk melakukan improvisasi, pembaruan, penambahan. Dalam urusan duniawi silakan, melakukan inovasi silakan. Berdasarkan sabda baginda Muhammad sallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan dunia kalian. Silakan. Tapi dalam urusan agama jangan menambah-nambah. Cukupkan diri kita dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu mengikuti. Maka setiap hal yang baru dalam urusan agama itu adalah kesesatan. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Setiap amal memiliki masa-masa semangat, dan setiap semangat memiliki masa di mana orang itu jenuh. Nabi menyampaikan kondisi kita, itu alami, Pak. Terkadang kita semangat beribadah, terkadang ada masa-masa kita melemah semangat kita, itu alami, wajar. Kata Nabi, setiap orang akan mengalami itu. Namun diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Barang siapa masa-masa jenuhnya diarahkan kepada sunnahku, ajaranku, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Yakni walaupun dia lemah, tidak bersemangat seperti biasanya, tapi dia tetap berada di jalan Nabi, di atas sunnah Nabi, maka dia tetap berada di atas petunjuk. Namun, وَمَنْ كَانَتْ فَطْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ. Barang siapa yang masa-masa jenuhnya diarahkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Ya. Orang lemah ibadahnya, tapi tetap berada di jalan baginda Muhammad SAW, ya tentunya ini masih berada di atas petunjuk. Ya. Terkadang kita mengaji, membaca Al-Quran, sehari bisa 1 juz, bisa 1,5 juz. Namun ada masa-masa di mana kita ya semangatnya kurang. Maka kalau semangatnya kurang, dia masih tetap ngaji, walaupun tidak 1 juz, ya dia tetap dianggap di atas petunjuk. Tapi kalau lemah semangatnya untuk bermaksiat kepada Allah, lemah semangat ibadah, kemudian bermaksiat, berarti dia sudah keluar dari petunjuk. Maka malas-malasnya kita tetap jaga ketaatan, walaupun ketaatan itu tidak seperti biasanya kita kerjakan. Kemudian hadis berikutnya hampir sama dengan hadis yang ke-56, likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatrah, fa in kana sahibuha saddada aw qaraba farjuh wa in ushira ilaihi bil asabi' fala ta'uddu. Setiap amal itu memiliki masa-masa semangat, dan setiap semangat memiliki kejenuhan. Jika pemiliknya berjalan benar atau mendekati kebenaran, maka berharaplah bahwa dia beruntung. Walaupun ibadahnya melemah,
tetap dia masih di jalan yang benar. Dan jika ia berlebihan dalam ibadah sehingga ditunjuk oleh jari-jari, maka jangan ia anggap orang yang saleh. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Siapa yang membenci sunnahku, sunnah itu ajarannya Nabi, dia bukan dari golonganku. Dan insya Allah orang beriman, berilmu, tak mungkin dia membenci ajaran baginda Muhammad SAW. Tak mungkin. Kalau ada orang membenci ajaran Nabi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi karena dia tidak tahu ini ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kalau ada orang mencela ajaran Rasulullah SAW, maka diingatkan, disampaikan, "Ya akhi, ini ajaran Rasulullah. Apa yang kamu hina, apa yang kamu rendahkan, apa yang kamu jadikan bahan olok-olok, itu ajaran baginda. Ini loh dalilnya. Ini loh keterangan para ulama. Jangan diolok-olok." Kalau dia orang beriman, pasti dia akan berhenti. Tidak mungkin berani mengolok-olok setelah dia tahu. Tapi kalau masih terus dia mengolok-olok, maka ini menunjukkan ada penyakit yang merusak imannya. Karena orang beriman yang jujur imannya tidak akan mungkin membenci ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Tidak mungkin. Bahkan orang beriman itu kalaupun dia belum bisa melaksanakan ajarannya Nabi, dia belum bisa melaksanakan sunnahnya Nabi, tetap dia tidak mungkin membenci. Bedakan antara orang yang membenci dan orang yang belum bisa menjalankan. Ada orang bermaksiat, dia menyelisihi ajaran Rasulullah SAW, tapi dia tidak membenci ajaran tersebut. Dia sedang mengikuti hawa nafsunya. Orang seperti ini tidak sama dengan orang yang membenci, tidak senang dia. Melihat orang mengikuti sunnah Nabi, tidak senang, diolok-olok. Ini berbahaya. Maka Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci ajaranku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kemudian Nabi SAW bersabda dari hadis Irbad bin Sariyah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang terang benderang. Ala mithlil bayda. Nabi sudah menjelaskan, aku tinggalkan kalian di atas ajaran agama yang sangat jelas, terang benderang. Ajaran dan hujjah yang sangat jelas. Lailuha kanahariha. Begitu jelasnya sehingga malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tiada yang menyimpang darinya, dari ajaran yang jelas ini, kecuali orang-orang yang binasa. Maka di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, ajaran beliau itu sudah jelas, tidak ada yang samar. Cukup mengikuti ajaran beliau. Tidak perlu menciptakan ajaran-ajaran baru. Tidak perlu menciptakan urusan-urusan baru dalam persoalan agama. Dan Nabi mengingatkan siapa yang yazigh, yang menyimpang darinya, dia binasa. Bagaimana dia tidak binasa? Dia menyimpang dari jalan utusan Allah. Karena satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah adalah jalannya baginda Muhammad SAW. Siapa yang mengikuti Nabi, maka dia berjalan di jalan yang lurus.
Siapa yang tidak mengikuti Nabi, siapapun dia, apapun gelarnya, bagaimanapun dia mengklaim dirinya sebagai apa, jika tidak mengikuti Nabi maka jangan diikuti, karena dia sudah tidak berjalan di jalan Rasulullah SAW. Agama ini sudah jelas. Maka di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna, apa perlu ditambah? Sesuatu yang sempurna, apa perlu diberi tambahan-tambahan? Tidak. Allah menjelaskan agama ini sempurna. Selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan agama kalian. Sudah selesai agama ini. Tidak butuh tambahan siapapun. Maka kalau agama kita ini sudah sempurna, kita tinggal mempelajari dan mengamalkan. Mengamalkan aturan-aturannya, mengamalkan keyakinan yang harus diyakini, akhlak yang harus dipraktekkan, muamalah yang sudah diatur, ibadah yang sudah ditentukan dan diatur. Kita tinggal belajar dan mengamalkan. Tidak perlu kita berfikir untuk menambah, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan dunia ini kecuali dengan syariat yang sudah sempurna. Ketika beliau diangkat oleh Allah birrafiqil a'la, meninggalkan dunia ini, Allah sudah tegaskan beliau telah meninggalkan agama yang sudah terang benderang. Beliau sudah meninggalkan syariat yang sempurna. Beliau tidak meninggalkan syariat ini dalam keadaan perlu untuk ditambah, perlu untuk ditambal. Tidak diperlukan itu semua. Kemudian riwayat yang terakhir dalam bab kedua ini dari Amr bin Zurarah, dia berkata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai sahabat yang menguasai Al-Quran, salah seorang sahabat yang termasuk golongan ulama, sahabat yang memiliki perawakan yang kecil tapi bobotnya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah mengingatkan, sebagaimana riwayat dari Amr, Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapanku sementara aku sedang bercerita. Lalu dia berkata, Ya Amru, laqad ibtada'ta bid'atan dalala, au innaka la ahda bin Muhammadin wa ashabih. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada beliau, wahai Amr, sungguh kamu telah melakukan bid'ah yang sesat, atau kamu lebih meraih petunjuk daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya? Yakni perbuatanmu ini, apakah kamu menganggap lebih baik dari perbuatannya Muhammad dan para sahabatnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Apakah kamu menganggap lebih baik? Ataukah kamu sudah melakukan perbuatan yang sesat? Maka Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan, jangan sampai Anda melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya.
Kalau Anda melakukan perbuatan itu, secara tidak langsung Anda mengklaim Anda lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Anda bahkan Anda lebih baik. Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kok Anda lakukan? Anda kan lebih baik dari mereka. Apakah Anda sudah melakukan perbuatan yang menyesatkan? Semua riwayat ini bisa kita lihat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri. Peringatan keras terhadap perbuatan bid'ah. Ancaman baik dari Rasulullah maupun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fillah, seorang muslim yang ingin selamat, cukup bagi dia untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak perlu menambah ibadah-ibadah yang baru, perbuatan-perbuatan yang baru. Bagaimana kita bisa mengetahui ini adalah Islam yang dibawa oleh baginda Muhammad sallam? Ya, kita belajar. Pelajari ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama yang betul-betul memang mereka menyandarkan ilmunya kepada Al-Quran dan Hadis. Kita belajar dari mereka. Dan waspadalah terhadap berbagai macam hal-hal yang baru. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu jangan diikuti. Seperti yang sering saya sampaikan di pengajian ini, salah satu pencegah atau penghalang kita mendapatkan hidayah terkadang apa? Fanatik, buta terhadap seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Kita lihat perpecahan, saling menghina, merendahkan, bukan membantah. Kalau dialog membantah dengan ilmu itu bagus, itu tradisi yang baik, Pak. Tapi saat ini bukan membantah dengan ilmu, tapi dengan saling menghina, mencaci. Ya, karena dia bukan golongan saya, dia pengikut saya, tidak ada ilmu yang sampaikan, hanya hinaan-hinaan. Kenapa? Karena fanatik, sudah kadung fanatik dengan kelompoknya. Merasa kelompoknya adalah yang pasti masuk ke dalam syurga. Semua kita cerna, sesuaikan dengan Quran dan Hadis. Kullu qawlin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Setiap ucapan bisa kita ambil, bisa kita tolak, kecuali ucapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ucapan baginda Muhammad sallam sami'na wa ata'na. Adapun selain baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jaminan seluruh ucapannya benar. Maka tidak ada orang yang boleh mengklaim dirinya pasti benar atau gurunya semua ucapannya benar. Itu klaim yang berlebihan. Kalau si fulan sudah pasti benar, ya Allah, yang pasti benar hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia yang semuanya benar, ucapannya benar, dia nabi. Dia nabi. Maka kita diingatkan, jangan fanatik. Semua yang kita lihat, yang kita dengar, pastikan itu adalah berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan terbawa oleh kebencian-kebencian orang yang membenci. Ya. Orang yang suka memberi label-label, jangan terbawa dengan situ. Lihat ucapannya, berdasarkan ilmu, ikuti. Tidak berdasarkan ilmu, tinggalkan siapapun dia. Apalagi, mohon maaf, siapa yang hidup di zaman sekarang. Mencari ulama yang mukhlis itu lebih susah dibandingkan zaman dulu, Pak. Saya bukan ingin meragukan orang-orang saat ini. Demi Allah kita melihat sudah bagaimana mudahnya orang terfitnah dengan kekuasaan, terfitnah dengan harta, orang yang dikuasai dengan kebencian. Dari mana kita tahu? Dari ucapan-ucapan bohongnya. Maka seorang muslim jangan sampai kemudian dia terbawa oleh ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya karena ini kelompok saya, oh ini saya suka, selera saya tidak. Tinggalkan hawa nafsu, ilmu. Oh ini sesuai ucapannya, sesuai dengan Quran dan Hadis, ya saya ikuti siapapun dia. Oh ini bertentangan, siapapun dia, ya saya tidak mengikuti. Kalau dia seorang ulama, ustadz, da'i,
Kalau kita tidak mengikuti tidak ada masalah, tapi tetap dihormati, dimuliakan. Selama dia orang saleh, dia orang baik. Yang terjadi tidak. Kita sekarang mengikuti bukan melihat apa yang diucapkan, tapi siapa yang mengucapkan. Kalau si fulan sudah pasti benar, ucapannya apapun pokoknya dibela. Ini salah satu dampak dari karena apa? Lemahnya kita, lemahnya literasi kita. Kita ini bukan umat yang suka membaca. Kalau kita ini umat yang suka membaca, Pak, daya kritisnya lebih tinggi. Tidak gampang dibawa, tidak gampang diprovokasi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.